Oke, pada kesempatan ini saya akan mendemokan software yang telah saya buat untuk jaringan saraf tiruan propagasi balik atau back propagation. Nah, jadi nanti dia akan menirukan gerbang-gerbang logika, macam-macam gerbang logika. Ini ada kolom X, kolom Y, dan kolom Z. Nah, kolom Z ini target yang kita inginkan. Nah, kemudian ini ada jumlah latihan, jadi berapa banyak dia mengulang untuk melatih datanya. Nah, nanti hasilnya akan muncul pada text box yang besar ini nih. Kemudian ini adalah progress bar. Jadi sudah sejauh mana prosesnya akan selesai akan terlihat. Nah, kita lihat dulu programnya. Jadi ada dua kelas yang saya buat, ada kelas sigmoid dan kelas saraf. Nah, ini fungsi sigmoid, teman-teman kalau belum tahu nanti coba cari-cari dulu. Kemudian ini kelas sarafnya. Nah, ini nih teman-teman, jadi ini adalah fungsi untuk melatih si saraf tiruan yang kita buat. Jadi dia akan mengecek dulu nih kolom-kolom ini ada nilainya atau tidak. Kalau tidak ada nilainya, nanti akan diminta dulu nih masukkan nilainya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah ada nilainya semua, baru dia akan memproses ke program selanjutnya. Nah, ini untuk masukkan kolom-kolom ini nanti akan disimpan di variabel masukan ini. Kemudian kolom Z akan disimpan di variabel target ini. Nah, jadi ini adalah target yang kita inginkan kan. Nah, ini kita menggunakan dua saraf tersembunyi. Nah, jadi ini untuk mengulangi iterasi yang kita buat, programnya itu di sini nih. Jadi kan kita akan memakai 4 persamaan nih. Nah, ini masing-masing persamaan ini nanti dilatih. Bisa kita lihat. Nah, jadi dia selama variabel data latihnya ini kurang dari variabel VL, yaitu yang ini. Nah, dia akan mengulang terus nih. Mengulang terus. Nah, untuk memanggil fungsi latih itu kita menggunakan tombol yang ini. Kemudian tombol yang ini, tombol hapus untuk menghapus apa yang muncul di text box yang besar ini. Jadi untuk menjalankan program kita menggunakan tombol yang ini. Nah, coba langsung kita demokan ya. Jadi pemrograman yang saya buat ini di Visual Studio 2012 versi Express menggunakan bahasa C Crash atau C Sharp. Nah, ini programnya sudah terbuka. Nah, coba nih, kita belum ada nilainya, coba kita run. Dia pasti nggak mau, dia akan muncul peringatan. Nah, masukkan nilai terlebih dahulu. Oke, nah, masukkan dulu. Kosong satu
Nah, pertama kita akan mencoba kita suruh kita buat untuk meniru logika gerbang logika N. Gerbang logika N itu dia akan bernilai 1 ketika kedua masukannya bernilai 1. Nah, seperti ini logika N. Coba kita lihat apakah dia bisa menirunya dengan data latih sebanyak 100. Nah, ternyata dia belum bisa menirunya, errornya masih cukup besar ya. Kita perbanyak lagi, kita hapus dulu. Coba kita buat 1000 data latih. Nah, coba kita lihat. Nah, dia udah cukup baik untuk meniru gerbang logika N. Jadi untuk X0 dan Y0 hasilnya 0,0015. Wow. Kemudian untuk 01 hasilnya 0,025, 10 hasilnya 0,02, 11 hasilnya 0,9. Jadi dia mendekati 1 nih, yang lainnya mendekati 0. Oke. Kemudian kita meniru gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini jadi apabila salah satu variabelnya bernilai 1, maka dia keluarannya akan bernilai 1. Kalau salah satu variabel masukannya ini bernilai 1 nih. Kita coba pakai 1000 data latih. Mari kita lihat. Nah, dia udah cukup bagus juga ya. Jadi dengan input 00 hasilnya 0,04. Nah, yang lainnya dia akan mendekati 1 nih. 0,9, 0,9, 0,9. Oke. Kemudian kita akan mencoba gerbang NAND. NAND ini adalah not N, jadi gerbang N yang dinotkan. Jadi kalau tadi gerbang N 0, 0, 01, gerbang not N ini kebalikannya nih. Kita coba 1000 data latih. Nah, dia udah berhasil teman-teman. Berhasil menirukan gerbang logika NAND atau not N. Jadi 00 hasilnya 0,9, dia mendekati 1, ini juga mendekati 1, ini juga mendekati 1. Nah, yang ini dia mendekati 0. Oke. Kemudian gerbang logika, kita buat gerbang logika XOR. Atau kita buat NOR dulu teman-teman. NOR ini jadi OR yang dinotkan. Nah, tadi kan kalau gerbang logika OR itu salah satunya bernilai 1, hasilnya 1. Nah, sekarang kebalikannya, kalau salah satunya bernilai 1 atau keduanya bernilai 1, dia hasilnya 0. Sedangkan kalau dua-duanya 0 baru hasilnya 1. Mari kita coba. Ini adalah gerbang logika NOR atau not OR yang dinotkan. Nah, dia udah berhasil nih. Yang atas ini yang 00 dia mendekati 1 dengan nilai 0,9, yang lainnya dia mendekati 0. Oke, kemudian kita coba XOR. Gerbang XOR itu dia akan bernilai 1 kalau variabelnya berbeda, variabel masukannya berbeda. Kalau variabel masukannya sama, keduanya sama, dia akan bernilai 0. Nah, ini gerbang logika XOR nih. Kita coba 1000 data latih.
ini dia udah mendekati apa yang kita inginkan. Jadi dengan inputan 00 hasilnya 0,08, dengan inputan 01 hasilnya 0,9, mendekati 1, yang ini juga mendekati 1, nah yang ini mendekati 0. Oke, yang terakhir mari kita coba gerbang logika XNOR. Nah, jadi kalau XNOR ini kalau dua-duanya sama dia baru bernilai 1. Kalau berbeda dia bernilai 0. Coba 1000 data latih. Mari kita lihat. Nah, ini dia masih error nih teman-teman, nih masih salah dia. Belum mampu meniru gerbang logika yang kita buat. Coba kita perbanyak data latihnya menjadi 2000. Tadi kesalahannya masih besar soalnya. Kita tunggu, jadi semakin banyak latihan yang kita buat, prosesnya semakin lama nih. Dia soalnya mengulangi iterasinya di program yang kita buat tadi tuh. Lihat. Ya ini masih cukup besar juga ya kesalahannya ya. Kita naikkan lagi, coba jadi 3000. Oke, datanya sama ya. Coba kita kayaknya agak sulit buat dia mengenali polanya ini. Kosong. Masih besar kesalahannya. Itu 10.000. Kita lihat dia berhasil. Oh ya, ini saya juga masih belajar nih teman-teman. Kalau ada masukan atau saran atau mungkin ada yang tahu nih tentang backpropagation, bisa komunikasi dengan saya.
hasilnya belum ada yang optimal. Coba kita close, kita jalankan ulang. Lagi dia nih 0 0 1 1 0 1 0 1 sorry 1 0 0 1. Coba kita dari yang kecil dulu nih. 100 untuk gerbang logika XNOR nih. Wah, nggak mampu dia. 2000. Dia teman-teman, akhirnya dia bisa meniru gerbang logika XNOR dengan input X0 Y0, hasilnya dia akan mendekati 1, 0 dan 1 hasilnya akan mendekati 0, 1 dan 0 hasilnya mendekati 0, 1 dan 1 hasilnya mendekati 1. Oke, ini itu aja nih buat kali ini. Jadi ini hanya proyek saya untuk pembelajaran aja ini. Mohon masukannya kalau ada kesalahan atau yang harusnya tidak seperti itu, karena saya juga masih belajar. Oke.